Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Become the Tyrant of Divine Game. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. As yakin kalau ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mencoba menjebol tembok kota, tapi As tidak pernah tahu kalau ada monster slime semacam ini. Akan tetapi As tiba-tiba mendapatkan notifikasi bahwa Dark Event telah dimulai, di mana musuh akan mendapatkan trade acak. As menanyakan apakah Demian bisa melihat monster itu, tapi Demian berkata dirinya tidak bisa melihat monster itu, bahkan ketika dirinya menggunakan Thousand A miliknya. As rasa kalau skill bersembunyi bos monster ini terlalu kuat, tapi Demian berkata semuanya akan beres jika dirinya menggunakan senjatanya. Benar saja ketika Demian menembakkan senjatanya ke arah tembok yang mau diruntuhkan, bayangan bos lem sekarang terlihat nampak jelas. Akan tetapi As baru tersadar ketika melihat mahkota yang ada di kepala bosnya, bahwa yang sedang mereka lawan sekarang ini adalah Emperor Slime. As berpikir ini sungguh gila, bahkan dalam percobaannya selama bermain game, dia tidak pernah muncul lebih dari 10 kali. Melihat Emperor Slime yang sekarang mulai menunjukkan wujud aslinya, pasukan benteng kota tentunya langsung berlari menjauh secepat mungkin. As kemudian meminta supaya Lily segera menggunakan artefak starting from the beginning, item yang bisa memindahkan musuh ke lokasi tertentu. Memang sangat disayangkan menggunakan artefaknya sekarang, tapi situasi mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakannya. Tapi tentu saja Emperor Slime yang memiliki kecerdasan sendiri tahu kalau benda yang ada di hadapannya ini mencoba untuk memindahkannya. Jelas saja Emperor Slime tidak akan membiarkan mereka melakukan itu padanya, dan dia langsung mengeluarkan pecahan-pecahan dirinya dari dalam tubuhnya. Para slime kecil itu tentunya mengejutkan Lily, sampai-sampai Lily harus berfokus melindungi dirinya, tapi tidak sempat berpikir apa yang sedang direncanakan oleh Emperor Slime. Namun rupanya, Emperor Slime berniat menutupi tubuhnya dengan para slime kecil, sehingga yang berteleportasi bukanlah dirinya, melainkan pecahan-pecahan slime tersebut. As yang sangat kesal tentunya berkata, "Bajingan, kenapa bos ini sangat pintar sekali, sampai-sampai bisa menggunakan cara curang seperti itu?" As kemudian menyuruh semua prajurit untuk berkumpul dan menahan Emperor Slime yang mencoba untuk menjebol temboknya. Emperor Slime sendiri memiliki semua karakteristik para slime, yang artinya dia kebal terhadap semua magic, tapi bukan berarti dia tidak bisa dikalahkan. As kemudian meminta supaya Junior menggunakan Elemental Destruction-nya, tapi Junior berkata dirinya masih butuh waktu cukup lama untuk memulihkan dirinya. As menyuruh supaya Reina mendukung Junior, tapi tampaknya perselisihan mereka berdua masih cukup merepotkan. As tentunya membentak mereka berdua sambil berkata, jika ini adalah situasi yang darurat, jadi hentikan perselisihan mereka itu sementara dan patuhi perintahnya. As ingin agar Junior menggunakan esensi jiwa yang terkumpul di dalam tongkatnya itu, dan Reina akan mendukungnya, sekaligus mengakhiri Emperor Slime begitu ultimate-nya diaktifkan. Reina menanyakan memangnya sihir macam apa yang dimiliki anak ini, sampai-sampai bisa menghancurkan pertahanan Emperor Slime, dan As berkata nanti dia sendiri akan tahu. Reina dan Junior pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain bekerja sama untuk mengaktifkan Elemental Destruction yang pada dasarnya membutuhkan magic dalam jumlah yang besar. As menanyakan apakah dia bisa melihat mana core-nya, tapi Demen berkata matanya masih tidak bisa mendeteksi di mana letak mana core-nya. Akan tetapi jika Demian perhatikan lagi, sebenarnya Emperor Slime tidak hanya memiliki satu mana core, bahkan terlalu banyak mana core yang tersembunyi di dalam tubuhnya. As kali ini memberikan tugas pada Demian untuk melindungi para penyihir, jika saja Emperor Slime ini mencoba untuk mengganggu mereka. Demian berkata jika Yang Mulia bisa menyerahkan itu padanya, dan As rasa kalau Demian lebih bersemangat jika harus melindungi rekan-rekannya daripada dia harus memburu monsternya.
Emperor Slime sekarang sedang mengeluarkan tentakel-tentakel Slime-nya dari dalam tubuhnya dan menyerang Evangeline yang mencoba untuk mendekat. Bukan hanya Evangeline saja, bahkan Lucas sendiri kerepotan untuk menghadang tentakel-tentakel tersebut yang jumlahnya benar-benar sangat banyak. Belum lagi pasukan pertahanan juga sedang kewalahan untuk menghadang tentakel Emperor Slime tanpa bisa berkutik sama sekali dari tempatnya. Pertarungan itu sendiri tentunya membuat Lucas dan Evangeline mulai kelelahan. Bahkan para prajurit sekarang sedang berkumpul untuk saling bergantian bertahan. As berkata agar mereka bertahan sedikit lebih lama lagi, sampai para penyihir mereka siap untuk memberikan serangan penghabisan. Akan tetapi beberapa prajurit bayaran malah menghancurkan formasi dengan berteriak seperti pengecut dan mencoba untuk melarikan diri dari sana. As tentunya sangat marah melihat para pengecut ini mencoba kabur dan dia menanyakan kenapa mereka malah membuat formasi pertahanannya jadi hancur. Pria itu berkata tempat ini terlalu menyeramkan bagi mereka, terlebih lagi dirinya tidak mau mati melawan monster mengerikan di negeri orang asing. Di sisi lain, Ellie saat ini membantu para prajurit untuk bertahan dengan memberikan beberapa bantuan menghancurkan tentakel-tentakel Emperor Slime. Alice berpikir jika ini jauh lebih melelahkan daripada dugaannya. Dan apakah mereka selama ini bertarung gila-gilaan untuk mempertahankan benteng ini dari invasi monster? Namun karena Alice kebanyakan berpikir dan akhirnya lengah, salah satu tentakel Emperor Slime mencoba menyerangnya dari belakang. Akan tetapi secara tiba-tiba, Willan muncul sambil berkata kenapa seorang maid seperti dia malah ikut-ikutan bertempur di medan pertempuran. Willan berkata kalau dia tidak perlu membahayakan nyawanya begitu saja, dan Alice bertanya kenapa mereka bertarung dengan santai seperti ini. Semuanya sekarang ini sedang bertarung mati-matian di garis depan, tapi Willan bersama dengan partinya malah bersantai di belakang para prajurit tanpa beban. Willan berkata tidak ada gunanya mereka bertarung mati-matian seperti para prajurit. Lagi pula mereka ini adalah para bandit yang saat ini sedang menjalankan hukuman di unit hukuman. Willan berkata kalau dirinya hanya perlu bersandiwara secukupnya karena tidak ada untungnya bagi mereka melindungi orang-orang dari negeri orang lain. Dua kenet di depan mereka sedang mengatasi serangan yang paling mematikan dari Emperor Slime dan membuat party Willan terus berpura-pura ikutan bertarung. Tapi saat mereka melawan monster dengan sikap arogan seperti bersantai ataupun berpura-pura, itu akan membuat mereka menjadi lengah dan menyeret mereka sendiri ke dalam alam baka. Willan sendiri baru menyadari kalau tentakel itu sudah melilit kakinya, dan kelengahan Willan membuatnya harus terseret masalah yang dia buat sendiri. Anggota party Willan tentunya berteriak untuk menyelamatkan bos mereka, tapi bersamaan dengan itu juga party Willan juga ikutan ditarik oleh Emperor Slime. Tentu saja itu membuat kepanikan party bandit yang bersantai ketika semua orang sedang sibuk bertarung dan membuat mereka masuk ke dalam jebakan Emperor Slime. Emperor Slime yang sudah mendapatkan mangsanya tentunya membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyantap hidangan pembukanya yang berisikan partinya Willan. Pada akhirnya karena kesalahannya sendiri, Willan harus menerima konsekuensinya. Tapi saking takutnya dia masih sempat-sempatnya meminta tolong pada seseorang. Sekarang kita kembali ke beberapa saat sebelumnya, di mana As terkejut dengan perkataan para bandit yang menjadi unit hukuman. Meskipun selama ini uang yang As keluarkan untuk para prajurit bayaran selalu ampuh, tapi itu hanya berlaku bagi para tentara bayaran dari kekaisaran. As rasa kalau dirinya terlalu naif berpikir kalau uang bisa menyelesaikan segalanya, dan wajar saja kalau mereka tidak mau mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan benteng. As baru menyadari bahwa kebencian mereka terhadap kekaisaran masih tidak bisa dihilangkan dengan mudah, terlebih itu hanya dengan beberapa koin emas yang dirinya keluarkan. Namun bersamaan dengan itu, As terkejut karena Emperor Slime sudah mulai menggunakan pola grab untuk mencari mangsa yang tidak bisa bertarung.
Grab and swallow. Pola ini sering digunakan oleh bos slime kalau musuh yang berada di dekatnya tidak menyerang ataupun bertahan selama 3 giliran. As berpikir jangan-jangan orang itu bermalas-malasan di hadapan Emperor Slime hingga membuatnya mengeluarkan pola serangan seperti ini. Setelah memakan korbannya, Emperor Slime akan berganti mode ke mode memakan, dan sampai dia selesai mencerna makanannya, dia tidak akan pernah melancarkan serangan baru lagi. Dalam waktu 10 menit ke depan, partai kuilan akan dimusnahkan sepenuhnya dan menjadi nutrisi baru bagi sang Emperor Slime. As menanyakan berapa lagi Junior bisa menggunakan ultimate-nya, dan Junior berkata 10 menit lagi sebelum dirinya siap menembakkannya. Akan tetapi Lukas kemudian datang sambil meminta supaya Yang Mulia tidak perlu menyelamatkan para bajingan itu, soalnya slime itu akan selesai mencerna mereka dalam waktu 10 menit. As menanyakan kenapa dia tidak ingin menyelamatkan mereka, dan Lukas berkata itu sudah jelas karena mereka tidak mau berkontribusi sedikit pun. Lukas berkata selagi semua orang bertarung mati-matian di garda depan, mereka malah bermalas-malasan dan berpura-pura ikutan bertarung, hingga membuat banyak prajurit dirugikan oleh mereka. Lukas meminta supaya Yang Mulia tidak memberikan kesempatan kedua bagi mereka, dan As berpikir kalau perkataan Lukas ini tidak bisa dibantah. Tindakan partikulan adalah contoh nyata dari konsekuensi atas segala perbuatan mereka. Di sisi lain, para prajurit sudah terlalu kelelahan untuk menahan gempuran tiada henti dari Emperor Slime. Di saat semua prajurit lain bertarung mati-matian, para pengecut ini kabur paling cepat, dan orang seperti mereka memang layak menjadi umpan. Di garis depan ini semua nyawa tidak bisa dinilai setara, dan sebagai seorang komandan utama, tugas As adalah untuk menimbang dan menilai semua nyawa dengan tepat. As berkata dirinya mengerti maksudnya, tapi dirinya harus tetap menyelamatkan mereka, dan Lukas tentunya menanyakan kenapa Yang Mulia masih ingin menyelamatkan mereka. As berkata kalau si bajingan kuilan itu masih membawa 2 item mahal yang dirinya buat, tapi Lukas berkata kalau itu tidak sepadan. As mengatakan kalau Lukas tidak perlu khawatir karena dirinya sudah menyiapkan asuransinya dan pastikan dia memimpin para prajurit saat dirinya pergi. As berpikir kalau dirinya menggunakan magic di depan monster ini, pasti dia akan menerkamnya seketika, dan benar saja Emperor Slime langsung melilit As. Tentu saja itu membuat Lukas langsung berteriak kepanikan memanggil Yang Mulia, tapi As berkata kalau begitu sampai jumpa lagi. Sekarang kita berpindah ke dalam perutnya Emperor Slime, di mana Quillan bersama anggota partinya sedang merengek tidak mau mati di sini. Akan tetapi As yang sudah datang menyuruh mereka berhenti merengek, dan anggota Quillan bertanya apakah Yang Mulia datang kemari untuk menyelamatkan mereka. As berkata jangan kebanyakan bertanya dan segeralah berbaris, gara-gara mereka dirinya harus ikut-ikutan masuk ke dalam perut monster ini. As memberitahu kalau mereka hanya memiliki waktu 7 menit untuk keluar dari sini sebelum Emperor Slime selesai memproses makanannya. As berkata kulit Emperor Slime memang cepat beregenerasi, tapi organ dalamnya tidak begitu cepat, jadi mulai sekarang mereka harus menyerang perut monster ini ke satu titik. Tentu saja partikulan langsung mengikuti As dengan menyerang bagian perut Emperor Slime di satu tempat yang sama. Quillan menanyakan kenapa Yang Mulia mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Bukankah mereka ini hanyalah pion yang bisa dibuang kapan saja? Quillan berkata tidak ada alasan baginya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi As berkata kalau dia membawa item mahal yang setara dengan gaji 3 tahun. Quillan berkata alasan itu tidak rasional. Bukankah Yang Mulia bisa mendapatkannya lagi setelah monster ini dikalahkan? As berkata alasan sebenarnya adalah dirinya ingin menyelamatkan umat manusia. Itulah kenapa di medan peperangan ini dirinya sangat menghargai sebuah nyawa. Quillan berkata bukankah Yang Mulia tahu kalau dirinya ini adalah ras campuran dari ras yang paling dibenci di dunia.
As mengatakan dirinya tidak peduli dengan ras ataupun sejenisnya, karena selagi dia berjuang demi keluarganya ataupun demi orang-orang yang dia sayangi, maka itu sudah cukup menganggapnya sebagai seorang manusia. Kuilan berkata dirinya sudah sering bertemu dengan orang-orang idealis, tapi baru pertama kali ini dirinya bertemu dengan orang gila yang berani masuk ke dalam perut monster hanya untuk menegakkan idealismenya. As menanyakan apakah sekarang dia mulai percaya padanya, dan Kuilan berkata tentu saja, tapi sepertinya mereka akan segera mati jika terus seperti ini. Karena waktunya hanya tinggal 3 menitan, As memberikan sarung tangan gajahnya sambil berkata, buktikan kalau dia adalah orang paling beruntung di dunia ini. Kuilan bertanya apa ini, dan As berkata kalau ini adalah sarung tangan yang mengandalkan keberuntungan, jadi mungkin sarung tangan ini akan sangat cocok untuk dia gunakan. Kemampuan khusus Kuilan yaitu Good Fortune membuatnya memiliki keberuntungan yang sangat tinggi dan bisa menghilangkan resiko kegagalan sarung tangan gajahnya. Kuilan berkata tidak enak menolak hadiah darinya lagi, oleh karena itu dirinya akan menunjukkan bahwa dirinya adalah orang paling beruntung di dunia ini. Kuilan kemudian memberikan pukulan pertamanya pada perut Emperor Slime, tapi sayangnya dia belum mendapatkan angka jackpot. Kuilan terus-menerus mencoba memberikan pukulan pada perut Emperor Slime, tapi sayangnya pukulan Kuilan hanya memberikan damage yang sangat kecil. As berpikir apa jangan-jangan damage dari sarung tangan gajah ini akan semakin menurun berdasarkan dengan jumlah penggunaannya. Partai Kuilan jelas saja kepanikan karena tubuh mereka sudah hampir tenggelam, tapi belum ada tanda-tanda kalau perut Emperor Slime akan segera dihancurkan. Meskipun begitu, As percaya kalau trade Kuilan mampu mendobrak batasan dari sarung tangan gajahnya, meskipun itu membutuhkan beberapa kali pukulan yang lebih banyak. Dalam kondisi yang sangat terdesak, Kuilan berkata jika dirinya tidak akan mati konyol di sini, dan akhirnya Kuilan mendapatkan angka jackpot. Tentu saja itu membuat serangan berwarna pelangi keluar menghancurkan perut Emperor Slime dari dalam, dan membuat para prajurit di sana sangat terkejut. Bersamaan dengan itu juga, As bersama partai Kuilan akhirnya terlempar keluar dari dalam perut Emperor Slime yang hampir saja ikutan meledak. As juga berteriak supaya Junior dan Reina segera menghabisi Emperor Slime ini, dan bersamaan dengan itu Junior telah siap menggunakan ultimate-nya. Jelas saja Elemental Destruction dapat membuat semua kemampuan Emperor Slime dapat dinonaktifkan selama beberapa saat, tapi itu sudah cukup bagi Reina untuk menghabisinya. Seketika itu Reina menggunakan 5 serangan elemen angin yang digabungkan dan menyerang Emperor Slime tepat mengenai bekas as keluar. Alhasil dari kerjasama Junior dan Reina, para prajurit bersorak gembira karena akhirnya monster besar ini dikalahkan dan tidak ada korban jiwa dari mereka. As berkata beruntung saja mereka ini masih hidup, dan Kuilan berkata sudah dirinya bilang kalau dirinya ini orang paling beruntung. As bersyukur semuanya baik-baik saja, dan untungnya tidak ada korban jiwa dari pihak mereka setelah melawan Emperor Slime habis-habisan berkat Junior dan Reina. Malam harinya setelah melawan para monster slime, As mengadakan pesta di plaza kota untuk memperingati kemenangan mereka. Sebagai selebrasi atas kemenangan tanpa adanya korban jiwa, As mengajak semua orang untuk minum-minum sampai pagi dan semua orang bersorak gembira. As berpikir sudah lama sekali dirinya tidak melihat suasana seperti ini, bahkan sebelumnya mereka tidak sempat karena dirinya harus segera pergi ke ibu kota. Meskipun banyak prajurit yang terluka, tapi mereka tetap bisa menikmati pesta yang dirinya buat. Tapi sayangnya Lukas dan Evangeline tidak bisa hadir kemari. Beberapa waktu sebelumnya di kuil, Evangeline menceramai As karena langsung masuk ke dalam perut Emperor Slime tanpa pikir panjang dan mengagetkan mereka semua. Selama 1 jam lebih, As hanya mendengarkan ocehan dari Evangeline tanpa henti, sampai-sampai membuat telinganya hampir pecah. As berjanji dirinya tidak akan bertindak nekat seperti sebelumnya, dan Evangeline berkata sebaiknya dia berjanji pada Pak Tua yang berada di sana.
Melihat Lukas yang tampaknya sedang ngambek, As rasa kalau Lukas terlalu terkejut dengan tindakannya sebelumnya, yang dengan sengaja masuk ke dalam perut monster. As yakin lambat laun dirinya harus mengambil resiko yang serupa ke depannya, karena dirinya sedang berada di dalam dunia yang sangat busuk ini. Meskipun begitu, As tidak akan mundur hanya karena mara bahaya akan selalu menyertainya, sebab dirinya yakin kalau dirinya bisa menyelesaikan semuanya. Ketika mengunjungi party bandit, mereka menyambut As dengan lebih hangat, sambil berkata kalau Yang Mulia adalah penyelamat mereka. As mengatakan sebaiknya mereka tidak berlebihan dan kembali beristirahat, dan para bandit itu malah duduk dengan rapi sambil berkata siap komandan. Para bandit itu juga meminta maaf karena sebelumnya mereka bermalas-malasan, tapi Yang Mulia masih tetap memberikan mereka kesempatan kedua. As berkata kalau begitu mulai dari sekarang, dirinya ingin mereka melindungi kota berharga ini segenap tenaga, karena itulah dirinya bersusah payah menyelamatkan mereka. As sudah menunjukkan ketulusannya pada mereka, dan meskipun dirinya tidak yakin mereka akan membalasnya, tapi setidaknya dirinya sudah membuktikan niatannya. As menanyakan kemana ketua geng mereka, dan Becky berkata kalau bos sekarang ini sedang menunggunya di dekat benteng. Beberapa saat setelahnya, As mendatangi Kuilan sambil menanyakan kenapa dia malah menyendiri di sini, tapi Kuilan berkata dirinya sudah menantikan kedatangan Yang Mulia. As menanyakan kenapa dia menunggunya, dan Kuilan berkata itu karena dirinya ingin mengucapkan rasa terima kasihnya dengan benar. Kuilan berterima kasih karena Yang Mulia sudah mengampuni mereka, termasuk dengan orang-orangnya meskipun dia bisa mengeksekusi mereka semua. Kuilan berkata sejujurnya dirinya tidak tahu bagaimana cara membalas hutang budi ini, tapi yang jelas dirinya akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Meskipun dirinya ini adalah seorang bandit yang suka mencuri di siang bolong, tapi dirinya tidak sebodoh itu untuk melupakan hutang budi ini. Kuilan berkata bukankah tujuan Yang Mulia membunuh monster adalah untuk menyelamatkan umat manusia, bahkan termasuk makhluk yang berlindung di dalam benteng ini. Kuilan menanyakan apakah itu berarti jika dirinya membantunya, itu sama saja dengan dirinya melindungi orang-orangnya, dan As mengatakan itu benar. As memperjelas kalau Garda Selatan ada untuk melindungi umat manusia, maka dari itu dirinya tidak peduli dari mana mereka berasal. As memberitahu tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan di balik tembok kota ini, termasuk dengan kakaknya dan juga para pengungsi. As menanyakan apa yang ingin dia lakukan dengan mengumpulkan banyak uang, dan Kuilan berkata dirinya ingin membeli kembali tanah kelahirannya yang dicuri. As berkata itu berarti dia harus terus melindungi benteng kota ini agar bisa mewujudkannya. Lagi pula seharusnya waktu 3 tahun sudah cukup untuk mengumpulkan banyak uang. Kuilan berkata dirinya tidak suka dengan orang idealis, tapi dirinya bisa menghormati orang idealis seperti dia. Jadi dirinya berjanji tidak akan mengecewakannya lagi. Di saat yang bersamaan di dalam kafeteria Crossroad, beberapa orang sedang mengadakan pesta sendiri di tengah-tengah pesta yang diadakan oleh As. Lily berkata kalau ini adalah rapat komite perlindungan hero dan prajurit wanita bayaran di Crossroad, atau bisa disingkat sebagai KPHPBWC. Junior menanyakan apakah tidak bisa diganti saja namanya. Lagian juga singkatannya mirip seperti orang mabuk yang sedang bergumam. Lily berkata keputusan ini dibuat oleh pendiri perkumpulan ini, jadi dirinya tidak bisa melakukan apapun meskipun menjadi wakilnya. Margareta berkata Nona Evangeline sedang dirawat di dalam kuil, jadi dia menitipkan permintaan maaf karena tidak bisa bergabung di acara inisiasi ini, maksudnya pesta penyambutannya. Junior berkata bukankah dia barusan bilang kalau ini adalah acara inisiasi, dan Margareta berkata dirinya tadi salah ngomong, jadi sebaiknya tidak perlu dipikirkan. Junior menanyakan kenapa mereka membuat perkumpulan ini, dan Lily berkata hanya untuk mengobrol sesama wanita, minum-minum, dan bersosialisasi.
Lily berkata Junior bisa memesan apapun karena Nona Evangeline yang akan membayar semua tagihannya. Dan Junior berkata seharusnya dia bilang itu dari tadi. Tentu saja Junior yang tadinya tidak mau ikut-ikutan, jadinya bersemangat untuk memesan banyak makanan dan juga minuman tanpa rasa malu. Ketiga wanita itu bersenang-senang dengan nyaman, bahkan mereka juga bercerita mengenai apapun di luar pekerjaan yang sedang mereka lakukan saat ini. Lily berkata sepertinya semua anggota komite masih melajang semuanya, dan Lily menanyakan kenapa Saintes tidak pacaran padahal wajahnya sangat cantik. Margareta berkata hidupnya sudah dirinya dedikasikan pada Gades, jadi dirinya tidak tertarik dengan urusan romansa, dan Lily berkata sepertinya para Pris memang membosankan. Lily menanyakan bagaimana dengan Junior, dan Junior berkata dirinya sibuk berlatih magic, sekaligus mengurus adik-adiknya, jadi dirinya tidak sempat kepikiran ke sana. Terlebih lagi dengan luka di wajahnya dan umurnya yang pendek, sepertinya tidak akan ada yang tertarik padanya, dan itu membuat Margareta dan Lily merasa tidak enak menanyakan itu. Junior berkata dirinya sudah memutuskan untuk memacari dirinya sendiri, karena dirinya sudah jatuh cinta pada Magic, dan itu sesuai dengan gayanya. Lily dan Margareta tentunya langsung berkata siapa juga yang memerlukan laki-laki. Mereka ini adalah wanita karir yang hebat dan mereka harus mencintai diri mereka sendiri. Akan tetapi seseorang datang sambil berkata, hidup ini tidak bisa ditebak. Mungkin saja mereka besok akan bertemu dengan pria imut yang tiba-tiba saja ingin berpacaran dengan mereka. Reina menanyakan bukankah perkataannya ini benar, dan Junior menanyakan apa yang membawanya kemari. Bukankah dia tidak mau bergabung dalam pesta kecil ini? Reina berkata dirinya mendengar komite wanita sedang berkumpul, jadi sebagai rekan sementara, bukankah dirinya juga harus ikutan bergabung? Reina menanyakan apakah Margareta setuju dengannya, tapi Margareta sudah kepanikan sampai kejang-kejang karena wanita tua ini malah muncul di sini. Junior berkata jangan mengganggu urusan mereka karena mereka tidak ingin memiliki hubungan dengannya. Reina berkata kalau begitu dirinya akan langsung saja ke intinya jika dirinya sangat terkesan dengan sihirnya hari ini. Reina tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan sebuah formula magic dengan menggunakan cara yin dan bukan cara yang. Bahkan para Ivory Tower pasti akan jatuh pingsan kalau sampai tahu. Reina berkata kalau formula yang dia temukan itu sangat brilian dan bisa mengubah paradigma dunia magic, tapi Junior menanyakan apakah dia kemari hanya untuk memujinya. Reina berkata ada cara untuk menambahkan usianya, jadi sebagai seorang cendekiawan magic, dirinya tidak bisa tinggal diam melihat orang jenius akan mati muda. Reina berkata kalau dia tertarik, maka temui dirinya di barak, dan dirinya meminta maaf karena sudah mengganggu kesenangan nona-nona muda malam ini. Selain itu, Reina menyarankan supaya mereka jatuh cinta selagi bisa, karena dunia yang keras ini mungkin tidak akan memberikan mereka kesempatan kedua. Lily berkata kalau nenek itu benar-benar sangat mengerikan, dan Margareta sangat setuju, terlebih dia selalu membuatnya merinding ketika bertemu. Di samping itu ketika Lily dan Margareta sedang sibuk membicarakan Reina, Junior tampaknya kepikiran dengan perkataan Reina soal memperpanjang usianya.